Saya ini bukan tipe orang yang melawan hukum. Saya bukan orang seperti itu. Kalaupun saya melawan hukum, saya akan mencoba memberikan saran dan merubah itu dengan konstruktif, tidak dengan melawan seperti itu. Tidak. Nah, itu yang harus saya sampaikan. Yang kedua, bahwa saya sangat peduli terhadap nasib teman-teman musisi dan juga terutama teman-teman musisi pencipta, ya, yang tidak semuanya memiliki nasib sehebat Ahmad Dhani, ya. Banyak juga yang masih berjuang. Kalau saya melihat begini ya, masalah ini sebetulnya ada di paling tidak dua sisi. Pertama, masalah hukum, ketidakpahaman akan ketentuan hukum, atau yang kedua, masalah yang lebih pribadi lagi. Sebaiknya nggak usah diungkap di sini. Menurut saya, Dhani sebagai politisi, setidaknya itu yang diakui, dia harus membuat langkah-langkah yang komunikatif, elegan, dan substantif melalui jalur-jalur yang konstruktif apabila ada ketidakpuasan, bukan membuat pernyataan-pernyataan yang menyetir opini publik seolah-olah si Once nih bersalah. Udah berapa kali saya omongin, waktu di WAMI itu saya omongin, yang harus bayar royalti itu I.O, bukan penyanyinya. Makanya saya bilang kan ke wartawan, soal ginian jangan tanya sama Once, malah tanya sama Once. Nah, terus jawabannya apa? Kan bingung gue kan. Ingat ya waktu di WAMI kan saya ngomong gitu di WAMI. Waktu di WAMI, yang harus bayar itu I.O, bukan artisnya. Makanya jangan tanya sama Once, malah tanya sama Once. Gak nyambung. Dalam undang-undang hak cipta nomor 23 ayat 5 ya, saya lupa ayatnya. Yang jelas pasal 23 itu menyebutkan bahwa setiap orang ya bisa menggunakan lagu ciptaannya dalam pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar sejumlah royalti yang tarifnya udah kepada diatur pencipta melalui LMKN. Dan tarifnya udah diatur. Tarifnya sudah diatur melalui keputusan menteri. Jumlahnya adalah 2% dari performance right. Ya, 2% dari tiket yang terjual atau 2% ketika tidak ada tiket dari biaya produksi yang berhubungan dengan musik. Tapi sekali lagi, aturan yang memang tidak seperti itu. Aturan yang ada adalah bahwa saya tidak bisa dipersalahkan seperti itu, apalagi dipidana, ya. Karena saya kalau manggung itu membuat kontrak di mana I.O yang selalu mengatakan itu, I.O itu akan memiliki kewajiban untuk membayar royalti pada lembaga manajemen kolektif nasional, sehingga saya lepas dari tanggung jawab itu sebagai pengguna, ya kan? Dan itu sudah bertahun-tahun. Saya nggak tahu kapan, sudah lama sekali. Dan itu selalu cantumkan di kontrak. Selalu ada di situ. Jadi dari kacamata hukum positif, saya kira sulit untuk mengatakan bahwa saya ini dalam posisi yang bersalah. Ya saya sih nggak ada masalah dengan Once. Orang sejak awal saya bilang yang harus bayar itu bukan Once, yang harus bayar itu adalah I.O. Makanya di IG saya yang saya tanya itu adalah I.O. Yang nggak bayar siapa nih? Gitu. Lagi rame. Yang nggak bayar siapa nih? Nah rencananya kita akan bertindak lah gitu. Karena ini kan sudah melanggar sebenarnya kan. Bukan melanggar ya, berniat untuk menggelapkan. Sesuai dengan pertanyaan, apakah dibenarkan jika ada beberapa pencipta yang keberatan dengan peraturan pemerintah atas pasal yang menyebutkan pelaku pertunjukan tidak perlu meminta izin kepada pencipta? Dan apakah pertunjukan masuk dalam kategori fiksasi penggandaan? Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan undang-undang hak cipta yang terkait dengan pemberian royalti dan lain sebagainya, jika disebutkan secara langsung pada pasal di undang-undang terkait, maka peraturan pemerintah itu tidak bisa diabaikan karena menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Disebabkan fungsinya untuk melaksanakan tata cara pelaksanaan isi pasal. Contoh pada pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi,
ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara komersil sebagaimana disebutkan pada pasal 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Artinya kan sudah jelas bahwa PP tadi merupakan tata cara pelaksanaan dari isi pasal. Memang betul, asas lex superior derogat legi inferiori mendefinisikan peraturan perundang-undangan mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Tapi ingat, objek dan subjek jangan salah penafsiran. Karena Undang-Undang Hak Cipta itu bersifat lex specialis dan peraturan pemerintah dimaksud pada undang-undang merupakan petunjuk pelaksanaan isi pasal dan tidak berdiri sendiri. Kalau kita bahas tentang penerapan peraturan pemerintah, itu merupakan suatu kepentingan yang memaksa sebagaimana disebutkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, terkait apakah pelaku pertunjukan harus meminta izin atau tidak kepada pencipta, aturan ini kan sudah jelas disebutkan pada pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun pada pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik yang menyebutkan setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa izin terlebih dulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif, terkecuali pelaku pertunjukan secara komersil dengan sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, maka dapat dimungkinkan telah melanggar pasal 113 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara 3 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Tapi ini semua kan perlu pembuktian yang lebih mendalam. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.